Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini, kita akan membahas layer yang kedua, yaitu transport layer. Jika di application banyak contoh-contoh seperti HTTP dan sebagainya, sedangkan di transport layer itu hanya ada dua yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari transport layer ini? Transport layer ini memberikan servis ke application layer. Salah satu servis yang diberikan transport layer khususnya protokol TCP. Nah, servis yang diberikan TCP itu adalah error recovery mechanism. Jadi, mekanisme untuk error recovery. Kemudian, apa yang disediakan UDP? Nah, akan kita pelajari lebih lanjut pada section berikutnya ya. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan satu servis yang disediakan TCP yang sangat mudah untuk dipelajari. Jadi teman-teman tidak terlalu bingung dulu. Oke, sekarang kita akan mempelajari error recovery mechanism yang disediakan oleh TCP. Jadi ini salah satu ilustrasinya. Di sini contohnya ketika satu klien melakukan request ke website.com. Jadi ini menggunakan HTTP juga ya. Jadi ini sama dengan contoh yang kita bahas di application layer. Jadi suatu saat klien melakukan request ke website.com. Kemudian request tersebut sampai ke web server. Dan web server akan melakukan respon atau reply. Nah, respon yang diberikan oleh web server kalau di application layer tadi kita hanya punya data dan HTTP header. Nah, sebenarnya pada transport layer dia nanti akan menambahkan TCP header. Jadi ada TCP sequence 1, sequence 2, sequence 3. Sequence di sini cuma urutan saja ya. Jadi urutan 1, urutan 2, dan urutan 3. Nah, masalahnya adalah bisa saja respon yang diberikan web server ini hilang dan error di tengah jalan. Mungkin di jaringan itu overload, artinya sudah banyak banget komunikasi di dalam jaringan. Akhirnya, bandwidth-nya tidak mencukupi dan bisa saja suatu responnya hilang di tengah jalan. Jadi contohnya di sini respon sequence 2 tidak sampai ke klien. Jika terjadi hal seperti ini, maka nanti klien akan mengirimkan request lagi, meminta respon dengan sequence 2 lagi. Jadi klien akan meminta request ke web server. Misal web server tolong kirimkan data dengan sequence 2 dong, saya gak nerima nih, misalnya seperti itu. Nah, nanti web server akan mengirimkan ulang. Jika ada data yang hilang atau error di tengah jalan, klien akan melakukan request ulang. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah bahwa di transport layer itu fungsinya adalah memberikan servis ke application layer dan salah satu servisnya yang disediakan khususnya TCP, yaitu recovery mechanism. Yaitu agar kalau misal ada data yang error di tengah jalan, klien bisa melakukan request ulang terhadap data tersebut. Jadi kita bisa memastikan semua data itu pasti dikirimkan dengan sukses. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.